Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys. Kali ini gua bakal ngebahas light novel Mahoka Koko no Retosei volume ke-30 chapter ke-5. Di chapter sebelumnya, kita semua sudah tahu bahwa Jenderal Saeki sudah berhasil mendapatkan persetujuan dari Ichijo Masaki dan juga Liu Lili tentang surat perjanjian untuk mengendalikan penyihir kelas strategis. Dan juga di chapter sebelumnya, kita semua sudah diperlihatkan bahwa Kyoko sudah setuju untuk membantu Yotsuba. Dan Kyoko juga sudah bersedia untuk menjadi seorang pengkhianat dalam organisasi Brigade 101. Untuk kalian yang belum nonton di chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di sisi lain, saat ini Miyuki sedang mendapatkan sebuah panggilan telepon. Dan panggilan telepon itu ternyata berasal dari Honoka. Honoka lalu bilang ke Miyuki bahwa besok pagi yang akan berangkat ke Pulau Miyaki untuk menjenguk Tatsuya adalah dirinya, Shizuku, Erika, dan Leo. Miyuki yang mendengar hal itu, Miyuki pun lalu menjawab bahwa itu tidak masalah. Miyuki bilang ke Honoka bahwa dia akan menyiapkan penginapan untuk 4 orang. Dan panggilan pun akhirnya selesai. Tapi setelah panggilan itu selesai, tiba-tiba masuklah panggilan yang lain. Dan ternyata panggilan itu berasal dari Saengusa Mayumi. Dan Miyuki langsung menjawab panggilan itu. Dan setelah panggilan itu terhubung, Mayumi pun langsung tanpa basa-basi bertanya tentang keadaan Tatsuya. Dan Miyuki pun langsung menjawab. Miyuki bilang bahwa saat ini keadaan Tatsuya sudah mulai membaik, tapi belum pulih sepenuhnya dan masih berada di rumah sakit. Di sini, Mayumi langsung belak-belakan dan bertanya kepada Miyuki, kenapa Tatsuya tidak pulih dengan sihir restorasi miliknya. Di sini, Mayumi tahu bahwa luka sefatal apapun yang mengenai Tatsuya, pasti luka itu bisa dipulihkan dengan sangat cepat. Karena Tatsuya memiliki sihir restorasi. Miyuki dengan tenang lalu menjawab. Miyuki bilang bahwa saat kejadian itu, Tatsuya tidak sempat menggunakan sihir restorasinya. Karena Tatsuya sudah pingsan duluan. Miyuki lalu memberitahu Mayumi bahwa sihir restorasi Tatsuya itu juga adalah sebuah sihir. Dan sihir tidak akan bisa digunakan tanpa kesadaran dari si pengguna. Jadi, saat Tatsuya pingsan, maka sihir restorasi tidak akan bisa digunakan. Di sini, tentu saja Miyuki mencoba untuk membohongi Mayumi agar rencana Tatsuya tidak berantakan. Dan pada kenyataannya, sihir restorasi Tatsuya ini adalah sebuah sihir yang akan otomatis aktif jika tubuh Tatsuya terluka. Bahkan sihir ini bisa aktif tanpa diperintahkan oleh Tatsuya. Mayumi yang mendengar hal itu, Mayumi pun akhirnya mengerti. Mayumi juga berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Miyuki adalah kebenarannya. Karena menurutnya, mustahil sihir bisa berjalan
tanpa kesadaran dari si pengguna. Mayumi pun lalu bertanya kepada Miyuki, apakah dirinya diizinkan jika dia ingin menjenguk Tatsuya. Miyuki yang mendengar itu, Miyuki pun lalu menolak permintaan dari Mayumi secara halus. Miyuki bilang ke Mayumi bahwa Tatsuya saat ini belum bisa menerima kunjungan dari siapapun. Tapi Mayumi tetap kekeh bahwa dia ingin mengunjungi Tatsuya. Mayumi lalu bilang ke Miyuki bahwa Mayumi akan meminta izin secara langsung kepada kepala keluarga Yotsuba melalui kepala keluarga Saengusa. Dan ini adalah permintaan resmi antar keluarga. Miyuki pun setuju dengan hal itu, dan panggilan pun akhirnya selesai. Setelah panggilan selesai, Miyuki pun langsung membuat panggilan kepada kepala keluarga Yotsuba, yaitu Yotsuba Maya. Dan tidak lama, panggilan pun akhirnya terhubung. Dan Miyuki pun langsung memberitahu Maya bahwa Saengusa Mayumi ingin menjenguk Tatsuya. Maya yang mendengar itu, Maya pun akhirnya berasumsi bahwa Mayumi menjenguk Tatsuya adalah karena itu keinginan dari Saengusa Koichi. Tapi Maya lalu bilang ke Miyuki bahwa dia akan mengizinkan Saengusa Mayumi untuk menjenguk Tatsuya. Di sini, Maya tidak keberatan jika Mayumi menjenguk Tatsuya, karena Maya ingin Miyuki menyelesaikan masalahnya sendiri dengan Saengusa Mayumi. Di sini, Miyuki sedikit terkejut, tapi Miyuki memutuskan untuk mematuhi semua perintah dari Yotsuba Maya. Dan panggilan pun akhirnya selesai. Setelah panggilan selesai, Miyuki pun kembali ke ruang observasi, dan di sana sudah ada Lina yang menunggu Miyuki. Lina lalu bertanya ke Miyuki, apakah Maya menyetujui kunjungan dari Saengusa Mayumi. Miyuki pun lalu menjawab bahwa kepala keluarga Yotsuba, yaitu Yotsuba Maya, telah memberikan izin kepada Saengusa Mayumi untuk menjenguk Tatsuya tanpa syarat apapun. Lina yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Lina lalu bertanya kepada Miyuki, apakah tidak apa-apa membiarkan Saengusa Mayumi mengunjungi Tatsuya? Sedangkan Mayumi berasal dari keluarga Saengusa yang telah dikenal banyak orang sebagai saingan dari keluarga Yotsuba. Miyuki lalu memberitahu Lina jika Saengusa dan Yotsuba itu sebenarnya tidak bermusuhan, tapi juga tidak memiliki hubungan yang baik. Tapi Miyuki lalu bilang ke Lina bahwa semuanya akan baik-baik saja, karena Mayumi adalah orang yang baik. Jika Mayumi mengetahui tentang rencana Tatsuya sekalipun, Mayumi pasti tidak akan keberatan untuk tidak membocorkannya. Lina yang mendengar itu, Lina pun akhirnya mengerti, dan pembicaraan pun akhirnya selesai. Di sisi lain, saat ini Saeki akhirnya telah kembali ke markas Brigade 101. Dan setelah Saeki sampai di sana, Saeki pun langsung meminta Kazama untuk menemui dirinya. Dan tidak lama, Kazama pun akhirnya sampai di ruangan Saeki. Dan pembicaraan pun akhirnya dimulai. Saeki langsung bertanya kepada Kazama, apakah Kazama tahu tentang berita yang mengatakan jika Tatsuya saat ini sedang koma dan dirawat di rumah sakit. Kazama dengan tegas menjawab jika dia sudah tahu tentang hal itu. Lalu Saeki bertanya lagi kepada Kazama
Saeki bilang, apakah Kazama percaya dengan informasi itu? Kazama lalu menjawab bahwa jika kemungkinan informasi itu adalah informasi palsu. Saeki yang mendengar hal itu, Saeki pun lalu bilang kepada Kazama bahwa dia juga beranggapan kalau informasi itu adalah informasi palsu. Dan tujuan sebenarnya dari Tatsuya adalah untuk menipu mereka agar Tatsuya dapat menyerang penjara Midway tanpa gangguan. Dan ada kemungkinan jika Tatsuya saat ini sudah berhasil pergi dari Jepang dan menuju ke Pulau Hawaii. Kazama lalu memberitahu Saeki bahwa Departemen Intelijen sudah meragukan akan informasi ini. Mereka tidak percaya bahwa Tatsuya saat ini sedang koma dan berada di rumah sakit, karena mereka tahu Tatsuya memiliki sihir restorasi. Di sini, sebenarnya Kazama menjadi sangat curiga kepada Saeki, karena Kazama berpikir seharusnya Departemen Intelijen tidak mengetahui tentang kemampuan restorasi milik Tatsuya, karena hal itu sangatlah rahasia. Dan dalam aturan militer, meskipun Tatsuya sudah keluar, menjaga kerahasiaan kemampuan Tatsuya adalah kewajiban. Dan Kazama langsung bertanya kepada Saeki, apakah Saeki sudah membocorkan rahasia itu kepada Departemen Intelijen. Tapi Saeki tidak menjawabnya. Saeki hanya bilang bahwa Badan Intelijen sudah menyelidiki tentang Tatsuya. Tapi di sini sebenarnya Kazama tahu bahwa Saeki lah yang sudah membocorkan rahasia itu. Tapi Kazama memutuskan untuk tidak membahasnya lebih jauh lagi. Lalu Saeki pun bilang ke Kazama bahwa mereka harus melakukan tindakan untuk menangani Tatsuya. Kazama yang mendengar hal itu, Kazama pun menjadi sangat kesal. Lalu Kazama bilang ke Saeki, kenapa Saeki terlihat sangat memusuhi Tatsuya. Tapi Saeki lalu membentak Kazama dan bilang bahwa dia tidak memusuhi Tatsuya. Kazama yang mendengar hal itu, dia pun hanya bisa terdiam. Lalu Saeki meminta Kazama, jika Kazama mendapatkan informasi tentang Tatsuya, maka Kazama harus segera melaporkan kepada dirinya. Kazama pun lalu mengerti dan mematuhi perintah dari Saeki. Dan akhirnya pembicaraan pun selesai. Keesokan harinya, rombongan Honoka, Shizuku, Erika, dan Leo, mereka semua sudah sampai di Pulau Miyaki. Mereka menaiki pesawat pribadi milik keluarga Shizuku. Dan setelah mereka sampai di Pulau Miyaki, tiba-tiba datanglah pesawat pribadi milik keluarga Saengusa, dan di dalamnya ada Saengusa Mayumi. Dan akhirnya kelima orang itu, termasuk Mayumi, dijemput oleh sebuah mobil mewah milik keluarga Yotsuba untuk mengantarkan mereka ke rumah sakit tempat Tatsuya saat ini sedang dirawat. Dan tidak lama sampailah mereka semua ke rumah sakit. Dan Miyuki pun langsung menyambut mereka semua. Tapi setelah itu, Miyuki langsung bilang ke mereka semua bahwa sebenarnya Tatsuya tidak ada di rumah sakit. Dan itu membuat semua orang menjadi sangat terkejut. Miyuki pun lalu menjelaskan kepada mereka semua bahwa sebenarnya Tatsuya itu memang terluka. Tetapi Tatsuya dapat pulih kembali dalam waktu yang sangat singkat. Lalu Miyuki juga memberitahu mereka semua bahwa Tatsuya sebenarnya memiliki sebuah misi rahasia. Dan Tatsuya
sudah merencanakan semua ini agar tidak ada orang yang akan berusaha untuk mengganggu misinya. Dan karena hal itulah, Tatsuya memutuskan untuk berpura-pura sedang koma di rumah sakit. Dan semua berita yang ada di TV itu semuanya hanyalah kebohongan, agar semua orang percaya bahwa Tatsuya sedang koma dan berada di rumah sakit. Dan Tatsuya saat ini sedang dalam misi rahasia. Honoka yang mendengar hal itu, dia pun menjadi lebih tenang. Tapi Mayumi lalu bertanya kepada Miyuki, apakah tidak apa-apa bagi Miyuki memberitahukan informasi rahasia ini kepada dirinya? Karena dirinya adalah bagian dari keluarga Saengusa. Sedangkan hubungan keluarga Saengusa dan keluarga Yotsuba saat ini sedang dalam keadaan yang tidak baik. Tapi Miyuki lalu bilang ke Mayumi bahwa dia sebagai pewaris dari keluarga Yotsuba menyatakan jika keluarga Yotsuba tidak akan melanjutkan konflik antar keluarga dengan keluarga Saengusa. Dan Miyuki juga bilang bahwa dia tidak akan memusuhi Mayumi, walaupun Mayumi berasal dari keluarga Saengusa. Tapi Miyuki lalu bertanya kepada Mayumi, apakah Mayumi akan membocorkan rahasia ini kepada keluarganya ataupun orang lain. Mayumi lalu menjawab dengan tegas bahwa dia tidak akan membocorkan rahasia ini. Mayumi lalu memberitahu Miyuki bahwa dia kesini tidak memiliki niat atau motif seperti itu. Dan akhirnya Honoka, Shizuku, Erika, Leo, dan Mayumi mereka pun setuju untuk tidak membocorkan rahasia ini. Dan mereka semua bersedia untuk berpura-pura bahwa mereka percaya Tatsuya sedang koma dan berada di rumah sakit. Dan mereka juga akan membantu Miyuki untuk menyebarkan kebohongan ini untuk membuat semua orang semakin percaya dengan rekayasa yang telah Tatsuya buat. Miyuki yang mengetahui hal itu, Miyuki pun lalu berterima kasih kepada mereka semua. Di sisi lain, ada sebuah kapal pesiar sudah berlabuh di pelabuhan Pulau Miyaki. Dan kapal itu mengangkut para wartawan. Dan para wartawan itu sudah berusaha untuk mencari informasi tentang Tatsuya. Tapi mereka semua tidak diizinkan oleh otoritas keluarga Yotsuba. Dan keluarga Yotsuba sudah melarang para wartawan untuk datang ke rumah sakit di mana Tatsuya sedang dirawat. Dan ternyata di kapal pesiar itu juga ada sekelompok orang mata-mata dari Departemen Intelijen. Dan mereka juga berusaha untuk menyadap informasi dari rumah sakit. Tetapi sampai saat ini mereka tidak bisa menembus keamanan dari rumah sakit. Karena rumah sakit milik keluarga Yotsuba adalah rumah sakit dengan keamanan yang sangat tinggi. Tapi mereka tidak menyerah, dan ketua tim dari kelompok wartawan itu memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu dan akan melanjutkan pengintaiannya di malam harinya. Di sisi lain, di sore harinya, Mayumi, Honoka, Shizuku, Erika, dan Leo, mereka semua pergi ke penginapan yang sudah disediakan oleh Miyuki. Dan itu terletak di bagian timur Pulau Miyaki. Dan saat ini yang tersisa di rumah sakit hanya ada Miyuki dan juga Lina. Tapi tiba-tiba Miyuki mendapatkan sebuah kabar dari terminal miliknya. Dan itu berasal dari pasukan milik keluarga Yotsuba. Dan laporan itu mengatakan ke Miyuki bahwa pasukan intelijen dan para wartawan
sudah sampai di Pulau Miyaki. Miyuki yang mendengar itu, Miyuki pun lalu memerintahkan orang-orang Yotsuba untuk tidak melakukan tindakan apapun. Dan pasukan Yotsuba pun setuju dengan perintah dari Miyuki. Dan mereka juga bilang ke Miyuki bahwa untuk saat ini mereka akan mengamati terlebih dahulu. Dan laporan pun akhirnya selesai. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu dan akan dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Di sini, pembahasan di chapter kali ini sengaja gua stop dulu sampai di sini. Karena di chapter berikutnya nanti kita akan mulai masuk ke cerita di mana Tatsuya sudah mulai beraksi dan Tatsuya juga sudah mulai menginvasi ke penjara Midway untuk membebaskan Kanopus. Dan di sana nanti bakal banyak banget aksi-aksi dari Tatsuya dan juga pertempuran yang sangat seru dan sengit. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini biar kalian gak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga jangan lupa di share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Oke, see you next time. Bye bye.